Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan beribadah. Wanita kaum ibu bersama dengan pria kaum bapak, Jemaat Gemim Saitun, kolom 14. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita bersama dengan Tuhan memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu ibadah kita pada malam hari ini segera kita akan mulaikan, dan yang akan memimpin ibadah kita yaitu kami sebut dengan kasih Ibu Vice Rawan Poli. Panggilan beribadah, jemaat saya jemput kita berdiri, Bapak Ibu. Kita menyanyi bersama-sama kidung jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Tabisan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita menyanyi bersama-sama kidung jemaat nomor 387, ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan kepadamu. Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami, masih memelihara, masih melindungi kami semua, masih memberikan kesehatan, kekuatan, terlebih kemampuan. Kami boleh dibangunkan pagi hari sampai pada malam hari ini. Jemaat Saitun kolom 14, wanita kaum ibu dan pria kaum bapa, kami datang mengaku dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik kepada suami, kepada anak-anak kami, kepada istri kami, kepada orang tua, bahkan kepada tetangga-tetangga kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoalah kami pada malam hari ini. Amin. Kita kidungkan bersama klik nomor 369, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam pembacaan Alkitab Perjanjian Lama 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Engkau yang begitu menyayangi kami, Engkau yang selalu bersama dengan kami, Engkau yang selalu mendampingi kami Tuhan. Lebih khusus kami wanita kaum ibu dan pria kaum bapa malam hari ini, kami mau merenungkan, bahkan membaca firman-Mu malam hari ini. Kosongkan hati dan pikiran kami, siapkan kami menerima Engkau di tempat ini. Bahkan Engkau menyampaikan firman adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah Engkau, siapkan kami yang Engkau utus Tuhan. Kami mengaku kami penuh kekurangan dan kelemahan, ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoalah kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 22 yang berkepalakan orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu menyesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang akan mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tetap tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadaku. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka.
Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikan kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak, karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan pemimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini, dan kita masuk dalam perenungan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Jemaat Zaitun Kolom 14, malam hari ini kita akan merenungkan akan firman Tuhan yang bertemakan korupsi, kolusi, dan nepotisme merusak tatanan kehidupan masyarakat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, menarik untuk membahas dan merenungkan tema ibadah kita hari ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merusak tatanan kehidupan masyarakat. Korupsi adalah perbuatan menyelewengkan, menyalahgunakan, menggelapkan uang yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Kolusi adalah kerjasama secara rahasia atau ilegal dan melanggar hukum hanya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pelaku. Nepotisme adalah perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri. Ketiga kata itu disingkat KKN. Dan dari pengertian di atas jelas bagi kita bahwa KKN sifatnya sangat negatif
Karena itu merusak tatanan kehidupan masyarakat. Istilah KKN sudah populer bagi masyarakat kita dan mungkin ada di antara kita yang menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bacaan Alkitab mengisahkan tentang situasi masa transisi bangsa Israel dari masa kepemimpinan para hakim ke masa kepemimpinan raja. Samuel adalah hakim terakhir bagi bangsa Israel yang menjadi hakim seumur hidup. Kita boleh baca itu dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 15. Sekalipun ia sempat mengatakan, bahkan mengangkat anak-anaknya, yakni Yoel dan Abia, yang hidup berbeda dengan Samuel, karena mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ayat 2 dan ayat 3. Akibatnya tua-tua Israel meminta kepada Samuel agar mengangkat seorang raja bagi mereka. Tuntutan ini lahir akibat perilaku anak-anak Samuel yang menjadi pemimpin tetapi hidup tidak benar. Pemimpin yang merusak tatanan hidup masyarakat. Krisis kepemimpinan yang melahirkan tuntutan atas kebutuhan mereka sebagai bangsa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak yang diberkati Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa seandainya Yoel, keinginan bangsa Israel untuk menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain, yakni memiliki seorang raja, sebab mereka menganut kepemimpinan teokrasi. Kehendak bangsa Israel benar-benar lahir sebagai protes atas perilaku pemimpin yang menyimpang. Samuel sebagai hakim sekalipun telah lanjut usia harus menjawab permintaan bangsa Israel untuk memasuki era baru, yakni agar mereka diberikan raja. Ternyata bahwa Tuhan berkenan mengabulkan dengan syarat-syarat bahwa ada hak dan kewajiban. Raja berhak antara lain anak-anak laki-laki, menuai, dan anak-anak perempuan menjadi juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan, dan seterusnya. Ayat 11 dan sampai 17. Rakyat punya kewajiban untuk mematuhinya. Semuanya telah disampaikan oleh Samuel. Tetapi bangsa Israel tetap menghendaki untuk dihakimi dan pemimpin yang berperang oleh seorang raja dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika mereka menjalani kehidupan di era baru, yakni kepemimpinan bukan oleh hakim tetapi kepemimpinan oleh seorang raja. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari perenungan ini kita belajar beberapa hal. Menjalani kehidupan di dalam Tuhan haruslah melaksanakan di dalam kebenaran, karena tidak semua yang kelihatan baik adalah benar. Pilihan Samuel menjadikan anak-anaknya Yoel dan Abia menjadi hakim adalah sikap nepotisme yang mengutamakan keluarga sendiri tanpa mempertimbangkan profesionalitas. Akibatnya mereka gagal menjalankan tanggung jawab dan orang tua dipermalukan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sikap mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan
adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Karena pasti ada orang yang menjadi korban, tetapi ada orang yang diuntungkan. Memasuki hidup di tatanan baru membutuhkan kesiapan totalitas hidup. Seperti bangsa Israel dalam kepemimpinan hakim-hakim pasti berbeda dengan kepemimpinan raja. Karena itu norma-norma baru penting untuk disosialisasikan, untuk dilaksanakan sebagai satu bangsa. Tuhan yang dipercaya oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang maha mendengar, tetapi Tuhan yang disiplin dan tegas. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan ini mengajak kita untuk menjadi orang tua yang mempersiapkan kaum keturunan kita agar memiliki kepribadian yang baik, memiliki karakter Kristus sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan kehidupan menjadi pemimpin yang dapat dipercaya. Kita pun diajak untuk menjauhkan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perjuangan kita adalah menjadi warga masyarakat yang takut akan Tuhan, yang mendedikasikan hidup kita untuk kebaikan orang banyak. Baiklah, menjadi hidup di masa pandemi COVID-19 ini sebagai masa transisi memasuki new normal life, tatanan hidup baru. Marilah kita memiliki komitmen menjalani semua aturan pemerintah dan gereja dengan disiplin agar kita terus terpelihara dalam kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang berkuasa dulu dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita masuk dalam doa umum dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Dan mari Bapak Ibu Jemaat Zaitun Kolom 14, kita akan membawakan
pergumulan dunia yang ada, pergumulan keluarga-keluarga kita masing-masing, pergumulan anak-anak kita, suami, orang tua, istri, bahkan tetangga-tetangga kami, bahkan mereka yang sakit, baik di rumah mereka masing-masing maupun mereka yang ada di rumah-rumah sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau masih memelihara dan melindungi kami. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari permulaan sampai mau dengan selesai. Tuhan terima kasih Bapa di sorga, kami boleh diperdengarkan dengan firman Tuhan. Kami boleh membaca Alkitab, kami boleh merenungkan firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami mau bawa akan wanita kom ibu, bahkan pria kom Bapa Jemaat Zaitun Kolom 14 yang ada pada malam hari ini. Engkau melihat akan pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Pergumulan kami masing-masing. Tuhan mendengar seru doa kami Tuhan. Kami selalu berseru dan kami rindu kepadamu Tuhan. Terutama Tuhan mendengarkan firman-Mu, beribadah bersama. Namun Tuhan, dengan situasi yang ada saat ini di kolong langit ini Tuhan. Tuhan tolonglah kami membawa akan organisasi wanita kom ibu dan pria kom bapa, Jemaat Zaitun Kolom 14, koordinator-koordinator yang ada, atau pengurus-pengurus wanita kom ibu dan pria kom bapa Tuhan. Engkau berikan kami kesabaran Tuhan, Engkau berikan kami agar kami dapat menunggu, bahkan kami sabar untuk selalu datang kepadamu. Kami bukan hanya rajin cuci tangan, tapi Tuhan kami rajin kunci tangan Tuhan, untuk meminta kepadamu pertolongan daripadamu. Jauhkan rupa pencobaan, sakit, penyakit, malapetaka terlebih maut. Engkau ajarkan kami hidup bersih di hadapan-Mu Tuhan. Makan yang sehat Tuhan. Engkau lihat apa yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga kami Tuhan. Bapak dan Ibu Kolom 14 Jemaat Zaitun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di sorga, saat ini kami boleh memberikan persembahan. Berkati kuduskan akan mata pencarian kami. Berkati apa yang menjadi rencana cita-cita kami Tuhan. Dan kasihani kami. Bapa di sorga, berdoalah kami akan pemerintah dan negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, lebih khusus di kota Manado ini Tuhan, dan pergumulan-pergumulan yang ada. Engkau menyampaikan kami takut pada pemerintah, kami takut pada Tuhan. Bahkan kami takut pada Tuhan, kami takut juga pada pemerintah, bahkan kami dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa akan janda duda, anak yatim piatu, fakir miskin Tuhan. Lihatlah apa yang menjadi pergumulan mereka, bahkan apa yang menjadi permintaan mereka. Engkaulah yang menjadi orang tua daripada fakir miskin, janda duda, anak yatim piatu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berdoalah kami akan tempat ini Tuhan, di mana ya Tuhan yang menjadi saluran berkat di tempat ini. Bapak dan ibu, anak-anak, orang tua yang jauh dan dekat. Engkau berkati, Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan mereka di dalam kehidupan mereka. Karena kami semua, bahkan keluarga di tempat ini adalah hamba-Mu, pekerja-Mu, rekan sekerja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Selesai dari tempat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai dalam perjalanan, lindungi kami. Ampuni dan dosa, ampuni kasihani kami, dan segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau mengajarkan kami doa Bapa kami, yang kami akan ucapkan itu bersama-sama, demikian bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami.
Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam penutup. Saya undang kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 128, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saat ini kita menerima berkat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai, kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah persekutuan wanita Kom Ibu bersama dengan pria Kom Bapa Kolom 14 Jemaat Gemim Saitun Karomasan Rano Tanah Meru telah selesai. Untuk itu disampaikan banyak terima kasih kepada Kadim kita Ibu Vice Rahuan Poli yang sudah memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Dan juga disampaikan terima kasih kepada pemuda Dewa Budi sebagai kameramen yang sudah mengambil bagian sehingga boleh terlaksananya persekutuan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu sekali lagi sampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.